Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Resapi GKJ Margoyudan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu kami dapat merasakan hari yang baru penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita dan rasa syukur. Kami akan sambut hari baru ini ya Tuhan dengan membaca firman-Mu. Oleh karena itu mari Tuhan, tolonglah kami supaya firman-Mu dapat bertumbuh, berbuah dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10. Markus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10 yang demikian. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini menceritakan tentang Tuhan Yesus mengadakan mujizat, memperbanyak roti, dibagi-bagikan kepada pengikut-pengikutnya yang sedang kelaparan. Dalam teks yang kita renungkan pada saat ini, Yesus memperbanyak 7 roti, dibagikan kepada 4.000 orang, dan sisanya 7 bakul penuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka yang saat itu mengikuti Yesus sedang kelaparan. Nah, kemudian mereka sulit membeli makan. Yesus tidak tega menyuruh mereka pulang dengan keadaan lapar dan tergerak oleh belas kasihan. Nah, akhirnya membuat mujizat itu terjadi. Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan dari cerita ini. Nah, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Yesus peduli kepada kebaikan setiap manusia, siapapun dia, dan apapun latar belakang kehidupannya. Mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dengan memperbanyak roti itu dilakukan di daerah Dekapolis, tempat orang-orang non-Yahudi. Dengan demikian, Yesus ingin menyatakan bahwa dia hadir bagi orang-orang non-Yahudi. Karena Yesus datang bukan saja bagi orang-orang Yahudi, tetapi juga bagi orang-orang non-Yahudi. Nah, kehadiran Yesus bagi orang-orang non-Yahudi ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara.
Karena nantinya ada pekabaran Injil dimulai dari Simon Petrus, kemudian dilanjutkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, itu yang pertama. Yesus peduli terhadap kebaikan manusia. Yang kedua, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus dalam melakukan mujizat ini tidak hanya memberikan mujizat kepada banyak orang, tetapi juga sekaligus mendidik, mempersiapkan murid-muridnya yang pada saat itu belum memahami secara jelas dan belum siap untuk melanjutkan tugas dan karya Yesus. Nah, jadi ini mempersiapkan para murid. Yesus ini adalah sang guru, maka mempersiapkan para murid. Nah, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para murid ini dipersiapkan lewat apa yang Yesus lakukan setiap harinya, dan juga melalui momen-momen yang seperti ini, supaya mereka menjadi kuat, menjadi tangguh menghadapi berbagai persoalan. Mereka semakin diperlengkapi oleh Tuhan. Nah, itu yang kedua, Yesus mendidik para muridnya. Dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus memberi dengan cukup. Nah, Ibu Bapak, Saudari-saudara, roti ini mulainya dari 7, kemudian Tuhan Yesus berdoa dan menjadi banyak, orang-orang bisa makan sampai kenyang. Nah, ini artinya mereka mendapatkan rezeki yang cukup. Bahkan masih sisa 7 bakul ya. Mereka mendapatkan rezeki yang cukup untuk mereka makan pada saat itu, sehingga mereka punya tenaga untuk bisa pulang ke rumah mereka masing-masing. Dari sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita perlu menjadi seorang yang peduli kepada siapapun, seperti halnya Yesus. Yang kedua, kita sebagai orang-orang yang telah diperlengkapi oleh Tuhan dalam berbagai hal dalam hidup kita, kita pun juga dipanggil oleh Tuhan untuk juga mendidik, memperlengkapi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka pun juga bisa bertumbuh menjadi dewasa dan tangguh. Dan yang ketiga, kita perlu percaya senantiasa bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyediakan yang terbaik, yang cukup bagi kita setiap harinya, rezeki yang kita butuhkan. Maka mari kita terus melanjutkan menghayati masa Prapaskah ini dengan senantiasa menyandarkan hidup pada Tuhan dan senantiasa bersyukur. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada saat ini jikalau Tuhan mengingatkan kami melalui firman yang telah kami baca dan juga renungkan, bahwa Engkau senantiasa peduli pada setiap orang yang melakukan kebaikan. Engkau senantiasa mendidik, mendewasakan, memperlengkapi murid-murid-Mu, yaitu kami semua. Dan juga Engkau senantiasa mencukupkan apa yang kami perlukan. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan bekal 3 hal ini, mampukan kami untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi, dan senantiasa percaya bahwa Tuhan menuntun kami. Kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Sertai dan berkati segala sesuatu yang kami kerjakan hari ini, sehingga menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, inilah doa kami,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.